Yunani memetik hikmah dari periode kemunduran negara kota menuju warisan budaya yang abadi. Periode antara tahun 431 sebelum Masehi hingga 338 sebelum Masehi di Yunani dikenal sebagai periode kemunduran bagi negara kota Yunani. Selama periode ini, Yunani mengalami perubahan politik, sosial, dan militer yang signifikan, yang mengubah lanskap politik dan kekuasaan di kawasan tersebut. Beberapa peristiwa penting, termasuk Perang Peloponnesos dan hegemoni Makedonia, memainkan peran utama dalam kemunduran negara kota Yunani. Perang Peloponnesos 431 sampai dengan 404 sebelum Masehi adalah konflik yang mempertaruhkan kekuasaan antara dua negara kota utama, Athena dan Sparta, serta sekutu mereka. Perang ini memiliki dampak besar pada negara kota Yunani, baik secara politik maupun ekonomi. Perang Peloponnesos menguras sumber daya negara, kota, dan menghancurkan infrastruktur, menghasilkan kemiskinan dan kekacauan sosial di banyak daerah. Akibatnya, negara kota Yunani tidak lagi mampu mempertahankan kedaulatan mereka dan menjadi rentan terhadap ambisi negara lain. Salah satu konsekuensi langsung dari Perang Peloponnesos adalah asensi Makedonia sebagai kekuatan dominan di Yunani. Raja Makedonia, Philippus II, berhasil memanfaatkan kelemahan dan perselisihan di antara negara kota Yunani untuk memperluas wilayah dan pengaruh Makedonia. Dalam periode ini, Philippus II melancarkan serangkaian kampanye militer yang berhasil menguasai banyak negara kota Yunani. Kemunduran negara kota Yunani menjadi lebih jelas saat Makedonia semakin mendominasi politik dan militer di kawasan tersebut. Kemunduran negara kota Yunani juga dapat dilihat dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada saat itu. Kebudayaan Yunani yang sebelumnya kaya dan beragam mulai tergerus. Kekuasaan politik dan ekonomi yang terpusat di tangan sedikit negara kota seperti Makedonia menyebabkan kehilangan keanekaragaman budaya dan perkembangan intelektual. Banyak filsuf dan intelektual Yunani pada masa ini meninggalkan negara kota mereka dan mencari perlindungan di luar Yunani. Pada tahun 338 sebelum Masehi, Makedonia di bawah kepemimpinan Raja Philippus II berhasil memenangkan pertempuran Kaironeia melawan persekutuan negara kota Yunani. Kemenangan ini mengukuhkan dominasi Makedonia atas Yunani dan menjadi akhir dari era negara kota Yunani yang merdeka. Setelah pertempuran Kaironeia, Makedonia mengatur Liga Korintus yang menggantikan peran negara kota Yunani dalam urusan politik dan militer di Yunani. Kemunduran negara kota Yunani menjadi lebih nyata karena kekuasaan dan kedaulatan mereka beralih ke tangan Makedonia. Meskipun Yunani mengalami kemunduran selama periode ini, warisan budaya Yunani tetap berpengaruh dalam sejarah. Periode kemunduran negara kota Yunani ini juga melahirkan perubahan politik dan sosial yang menjadi dasar bagi perkembangan masa depan. Berikut adalah beberapa aspek yang merupakan warisan dari periode tersebut. Yang pertama, peningkatan hegemoni Makedonia. Kemenangan Makedonia dalam pertempuran Kaironeia mengukuhkan kekuasaan mereka di Yunani dan membuka jalan bagi masa depan yang panjang. Raja Philippus II meninggal pada tahun 336 sebelum Masehi dan digantikan oleh putranya Alexander Agung yang kemudian melanjutkan ekspansi Makedonia ke timur. Alexander Agung menciptakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia, mencapai kemenangan yang mengesankan dalam serangkaian kampanye militer. Warisan Makedonia dan kekaisarannya mengilhami banyak budaya yang diwarisi oleh peradaban-peradaban masa depan. Yang kedua, pengaruh budaya Yunani. Meskipun negara kota Yunani mengalami kemunduran politik dan militer, pengaruh budaya Yunani tetap kuat. Filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates terus menjadi pilar intelektual dan pemikiran. Puisi epik Homerus, drama tragedi dan komedi, serta arsitektur klasik dan seni Yunani tetap menjadi dasar bagi pengembangan budaya di masa mendatang. Yang ketiga, sumbangan intelektual. Periode ini juga merupakan zaman keemasan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Filsafat Platonis dan Aristoteles menginspirasi banyak pemikir di kemudian hari,
dan metode ilmiah Aristoteles menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di Eropa. Pengaruh pemikiran Yunani kuno juga meluas ke dunia Romawi dan Timur, membentuk dasar pemikiran Barat, dan memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, politik, dan filsafat di masa depan. Yang keempat, keterlibatan budaya dengan Kekaisaran Romawi. Setelah Makedonia, Yunani menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Meskipun terjadi penyerapan budaya, Yunani tetap menjadi pusat intelektual dan budaya di bawah kekuasaan Romawi. Karya-karya sastra dan filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke seluruh Kekaisaran Romawi, mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran Romawi. Yang kelima, perkembangan polis Helenistik. Setelah kejatuhan negara-negara kota Yunani yang merdeka, muncul periode Helenistik, di mana polis-polis kecil dan kerajaan-kerajaan Helenistik berkuasa. Polis-polis ini mempertahankan banyak elemen budaya dan politik Yunani, tetapi juga menunjukkan pengaruh timur yang kuat, terutama dari Kekaisaran Seleukia, Ptolemaic, dan Attalik. Secara keseluruhan, periode kemunduran negara kota Yunani dari tahun 431 sebelum Masehi hingga 338 sebelum Masehi merupakan waktu yang sulit bagi Yunani. Namun warisannya tetap relevan dalam sejarah. Meskipun negara kota Yunani mengalami kemunduran politik dan kehilangan kemerdekaannya, warisan budaya, intelektual, dan pengaruh politik mereka tetap berlanjut. Pengaruh budaya Yunani terus tumbuh dan memengaruhi perkembangan peradaban masa depan. Periode kemunduran negara kota Yunani adalah peralihan penting dalam sejarah Yunani, membuka jalan bagi pengaruh Makedonia dan periode Helenistik yang mengikuti. Okay guys, that's all for video today. If you enjoyed this video, don't forget to watch other videos and share to your friends.